Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Baru-baru ini, sosok Annette Liana Dewi jadi sorotan netizen karena unggahan videonya sedang dikepoin oleh Pak Prabowo viral di media sosial. Dalam video itu, Annette tampak asyik memegang HP dan scrolling sambil duduk manis. Entah apa yang dilihatnya, hanya dia dan Pak Prabowo lah yang tahu. Tak disadari, Prabowo ternyata sedang memantaunya dari belakang lalu diam-diam berjalan menirukan prajurit dengan langkah-langkah ringan. Annette tidak menyadari selama beberapa detik, sampai akhirnya ia merasa ada yang tidak beres di belakangnya. Saat menengok ke belakang, sontak ia terkejut dan tertawa sementara Prabowo kembali melanjutkan langkahnya. Video itu diunggah Annette di akun Instagramnya pada 7 September 2024 lalu. Sosok Annette memang kurang menonjol jika dibandingkan dengan Mayor Teddy, ajudan Prabowo yang selama ini menjadi populer. Namun, kiprah Annette dalam mendampingi sang jenderal hingga akhirnya menjadi presiden terpilih RI tidaklah singkat. Diketahui bahwa nama lengkapnya adalah Annette Liana Dewi dan biasa dipanggil Annette. Sebuah sumber menyebutkan bahwa perempuan cantik ini berasal dari Karawang, Jawa Barat. Menurut pengakuannya, ia sudah 23 tahun mendampingi Prabowo hingga sekarang berhasil menjadi presiden terpilih Republik Indonesia. Annette juga cukup aktif mengunggah momen-momen kegiatannya bersama Prabowo. Terlihat juga ia pernah membagikan momen bersama Titik Soeharto dan Didit Prabowo. Dalam 2 video di Instagramnya, tampaknya Annette memiliki seorang anak lelaki berusia remaja. Dalam captionnya, ia menuliskan, "Tidak ada orang tua yang sempurna, yang pasti kasih ibu sepanjang masa." Namun sepanjang penelusuran ipedia.id, belum tampak ia berpose bersama sang suami. Bahkan di hari ulang tahunnya, sang suami tidak menampakkan muka. Hingga kini belum diketahui apakah Annette seorang single mom atau bukan. Perasaan Annette ke Pak Prabowo. Perempuan cantik ini pun pernah membeberkan sifat-sifat unik sang jenderal terhadap para karyawannya. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Annette Liana Dewi mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto memiliki disiplin yang sangat tinggi, mirip dengan seorang karyawan biasa. Menurut Annette, Pak Prabowo terkenal rajin dan selalu tiba di kantornya pada pukul 9 pagi. Jam kerja dimulai jam 9 dan beliau juga datangnya jam 9. Karena beliau dari tentara, disiplinnya tinggi sekali, ujar Annette. Perasaan lain yang diungkapkan Annette adalah kepedulian Prabowo terhadap jam pulang karyawan, termasuk dirinya. Perempuan berkulit putih dengan rambut hitam kecoklatan itu bahkan merasa terharu karena Prabowo sering mengingatkan dirinya untuk selalu pulang jam 5 sore. I love my job, I love my job, I love my job. Satu hal yang selalu bikin saya terharu, biasanya kalau sudah jam 5, Bapak selalu bilang, "Annette, ini sudah jam 5, kamu sudah boleh pulang," kata Annette menirukan Prabowo. Menurut Annette, Prabowo tak segan marah jika melihat karyawannya lembur. Padahal Prabowo sendiri sering pulang terlambat dari kantor. Suatu hari, Annette merasa segan untuk pulang tepat waktu, lantaran ia melihat Pak Prabowo juga belum bergegas pulang. Ia merasa kurang etis kalau sekretaris pulang duluan sementara bosnya masih bekerja. Namun tiba-tiba saja sekitar jam 5:30 sore, Prabowo datang cek ke ruangannya dan mendapati Annette yang tak kunjung pulang. Prabowo lantas memarahi dirinya karena masih berada di kantor di jam seperti itu. "Kalau saya belum pulang, beliau pasti marah," kata Annette. Itu rajin banget, jadi beliau tuh beneran seperti karyawan. Jam kerja itu jam 9,
beliau datangnya juga jam 9. Jadi karena Bapak itu dari tentara, dia tuh disiplinnya tinggi sekali. Satu hal yang paling saya selalu bikin saya terharu, biasanya kalau sudah jam 5, Bapak selalu bilang, Anet ini sudah jam 5, kamu sudah boleh pulang. Kalau saya nggak pulang karena saya pikir bos saya masih ada, masa saya sudah pulang. Nanti kalau sudah jam setengah 6 atau jam 6, beliau akan ngecek ruangan saya. Kalau saya belum pulang, beliau pasti marah gitu. Iya, itu yang satu hal yang paling saya merasa sebagai karyawan saya dihargai sekali. Nah, Bapak itu setiap hari pulangnya masih ke Hambalang ya Bapak Ibu. Jadi ke Hambalang setiap hari. Karena Bapak itu sangat cinta dengan alam. Jadi begitu pulang, Bapak akan mengajak kudanya, mungkin belai-belai. Nah, itu mungkin cara Bapak menyentuh kuda, menyentuh binatang kesayangan. Itu membuat dia ada bahasa-bahasa kasih ya. Dari jauh melihat kalau Bapak menyentuh kudanya itu ada sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan kata-kata menurut saya. Anet melihat perlakuan tersebut sebagai bentuk penghargaan dan perhatian Prabowo terhadap karyawannya. Disitulah dirinya merasa sangat dihargai sebagai karyawan Prabowo. And we'll stay